Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Semangat Aksaya. Saya Rinto Mia hadir dalam program Kabar Aksaya. Dan kali ini tema Kabar Aksaya akan mengangkat peran PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung keterbukaan informasi. Baik, sebelum memulai kegiatan dialog terlebih dahulu, kita akan menyaksikan tayangan video dari PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Saat ini, kebutuhan informasi menjadi hal yang sangat penting dalam tatanan dunia serta kehidupan masyarakat yang semakin maju. Menyikapi hal tersebut, pemerintah memberikan ruang melalui PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Pada tahun 2020, pengelolaan PPID utama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada di Dinas Komunikasi dan Informatika yang sebelumnya ditangani oleh Biro Humas dan Protokol. Hal tersebut didasari oleh Permendagri nomor 56 tahun 2019, Permen Kominfo nomor 8 tahun 2019, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 71 tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 7/Diskominfo/2020 tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemohon layanan informasi PPID dapat mengunjungi Dinas Kominfo yang berada di Jalan Adi Sucipto nomor 50 Kota Pontianak dan juga dapat diakses secara online di website kalbarprov.go.id pada tab layanan PPID. PPID menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi semua orang, sehingga mewujudkan pemerintahan yang transparan menuju kesejahteraan masyarakat. Ya, bersama kita sudah hadir Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Insinyur Sukaliman MT. Selamat datang Pak di studio kami, Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, kita tadi sudah menyaksikan Pak cuplikan video gambaran singkat tentang PPID. Mungkin masyarakat ingin tahu Pak, apa sih Pak itu sebenarnya PPID? Ya, PPID itu adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik. Nah, keberadaan PPID ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, di sini PPID ini adalah pejabat, artinya pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk mencari, mengelola, menyiapkan, dan melayani informasi publik dari satu instansi publik yang disiapkan untuk diberikan atau melayani kebutuhan masyarakat luas tentang informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat ini tentu juga punya dasar bahwa kebutuhan informasi ini adalah merupakan salah satu hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu pada pasal 28F, setiap orang berhak memperoleh informasi dan melakukan komunikasi dengan cara-cara yang mudah, aman, murah, dan tidak berbelit-belit, dengan harapan agar informasi ini akan mempertinggi, dapat diberdayagunakan untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungan sosialnya. Nah, inilah makna dari PPID. Tugasnya apa, menyampaikan apa, kepada siapa. Nah, iya. Dan ini Pak terkait keterbukaan informasi publik Pak, yang mungkin masyarakat juga ingin tahu Pak ya, bagaimana sih Pak cara memperolehnya, terus dan apa saja Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat Pak? Iya. Yang pertama kita coba jelaskan informasi ini. Informasi ini secara filosofi ini adalah sebuah info yang menjadi sebuah pengetahuan.
Artinya informasi ini adalah sebuah pengetahuan yang terkadang memang tidak merasa dibutuhkan, tapi bagi seseorang ini diperlukan. Nah, untuk yang memang potensi dirinya tinggi, punya aktivitas yang tinggi, baik di sosial, ekonomi maupun pengembangan diri, misalnya mahasiswa, apa segala macam. Ini informasi menjadi sebuah kebutuhan dasar. Nah, sehingga dijadikanlah informasi ini sebagai hak asasi, hak dasar manusia. Nah, bagaimana memperolehnya? Nah, karena kita terkait dengan publik, artinya informasi publik, nah, tentu informasi yang berasal dari lembaga publik. Nah, lembaga publik ini sesuai definisi yang ditetapkan dalam Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik ini adalah setiap instansi pemerintah. Dan instansi juga non pemerintah termasuk lembaga sosial masyarakat yang kegiatannya atau separuh kegiatannya dibiayai oleh anggaran negara, baik itu APBD, APBN maupun anggaran BUMD. Nah, jadi lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah mengelola dana keuangan dari pemerintah ini adalah masuk dalam kategori publik, lembaga publik yang harus menyediakan informasi publiknya. Jadi masyarakat dapat mencari atau memperoleh, mengetahui informasi yang dia perlukan pada informasi publik ini. Nah, tentu tidak semua orang dalam lembaga publik seluruhnya berfungsi sebagai pemberi informasi atau pelayan pemberi informasi publik. Tentu diperlukan satu orang sebagai duta atau petugasnya atau adminnya untuk melayani. Jadi kepada admin itulah yang disebut kita PPID tadi, masyarakat dapat memperoleh informasi. Nah, sarananya, nah itu disesuaikan. Sesuai dengan bunyi undang-undang bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi dengan cara yang mudah. Nah, artinya lembaga publik harus menyiapkan, tentu melalui PPID, menyiapkan sarana yang mudah. Bagaimana caranya masyarakat mudah mendapatkan informasi, termasuk penggunaan sarana-sarana teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dengan cara yang mudah, nah dengan cara yang murah. Nah, bila perlu memang karena informasi publik ya tidak berbayar. Nah, begitulah cara masyarakat memperoleh atau mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi melalui PPID yang menyiapkan segala sarana bantu untuk menyiapkan informasinya. Nah gini Pak, ini kan Bapak di Dinas Komunikasi Kominfo ya Pak ya? Ini kan selaku PPID utama Pak ya. Nah, mungkin apa sih Pak yang udah disiapin gitu Pak di PPID utama nih Pak dalam untuk menunjang keterbukaan informasi publik ini Pak? Iya. Kita sebagai sebuah lembaga atau instansi Pemprov yang di bawahnya ada organisasi perangkat daerahnya, ini tentu harus terkoordinasi bagaimana pengelolaan informasi publik itu dapat berjalan dengan baik. Nah, tentu saja informasi A, katakanlah tentang A, dapat diperoleh di lembaga A. Nah, tapi boleh jadi, informasi itu terkait dengan OPD lainnya yang menyiapkan informasi lain. Nah, artinya ada kerjasama lintas OPD. Nah, di sini diperlukanlah ada namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Utama, yang mengkoordinir setiap PPID di setiap lembaga publik. Nah, jadi kita mengkoordinir semua PPID OPD sehingga tugas-tugasnya dalam pengelolaan informasi dapat berjalan dengan baik. Nah, yang telah disiapkan tentu bagaimana kita menyiapkan perangkat untuk menampung informasi publik dari seluruh OPD. Ini dalam bentuk ruang kerja,
Salah satunya adalah data analytic room, ini juga ini ruang kerja. Kemudian juga sarana atau aplikasi yang bersifat daring, ini juga telah kita siapkan di mana semua OPD bisa menyampaikan atau menyiapkan atau mengupload informasi yang disiapkan di aplikasi ini. Nah, semua informasi sesuai dengan kebijakan daerah kita adalah satu data, satu pintu data, satu informasi. Semua data atau informasi dimasukkan atau disimpan ke dalam database housing kita. Nah, di sana baru diolah dan kemudian dijadikan informasi atau sebagai bahan mengambil keputusan. Nah, kawan-kawan di OPD bisa menyampaikan data di aplikasi itu, di data itu. Dan juga ada aplikasi yang dalam bentuk web portal yang kita siapkan, PPID Kalbar Prop Go ID itu. Nah, itu juga bisa disiapkan di situ. Nah, pada prinsipnya masyarakat baik yang berada di dalam daerah maupun di luar daerah, nah bisa mengakses website ini sehingga dia nggak perlu lagi bertatap muka atau datang ke OPD-OPD untuk memerlukan informasi. Cukup di situ. Iya, Pak. Ini keterkaitan dengan ini, Pak. Kan ada peribahasa nih, Pak, yang menjadikan sebagai keterbukaan informasi ini sebagai bisa dikatakan sebagai budaya, Pak. Ya. Menyikapi hal tersebut, Pak, mungkin ada sedikit tambah, Pak. Ya. Informasi adalah budaya. Kata orang budaya kita tertutup kan. Iya. Kan gitu. Kalau bicara informasi, artinya pemenuhan hak informasi ini kepada masyarakat. Provinsi Kalimantan Barat sebenarnya jauh sebelum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dibuat. Iya, Pak. 18 tahun 2000, Undang-Undang 14 tahun 2008 ini dibuat 2008. Kita 4 tahun sebelum undang-undang ini lahir, kita sudah menyiapkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi sebelum undang-undang ada, kita sudah ada perdanya. Artinya kehendak transparansi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ini sudah jauh-jauh hari kita siapkan pelaksanaannya. Nah, ini undang-undang belum ada. Nah, kita sudah melakukan itu. Nah, ini kita buat bukan politik hukumnya bukan pemerintah yang tapi kita bersama-sama dengan beberapa stakeholder, dengan masyarakat yang paham dengan informasi, pentingnya informasi, dan ini juga visi kita di Dinas Kominfo, macam mana kita menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang informasi, sehingga memerlukan informasi. Oleh karena itu kita menyiapkan perangkat hukum ini dalam pelaksanaannya dengan harapan ya ini budaya informasi yang seperti disampaikan tadi itu seperti apa ya, kita memang bertindak, mengambil sikap, membuat kebijakan itu berdasarkan informasi yang betul. Jadi tidak dengan data yang kira-kira, yang opini, yang dari hoax segala macam. Pak, ya? Nah, ini kita harus berdasarkan data atau informasi yang benar. Sehingga apa yang kita buat itu benar, kebijakan kita juga benar, tidak salah, dan implementasinya di lapangan juga benar. Nah, inilah yang kita akan bangun di Kalimantan Barat, apalagi dengan visi dan misi Pak Gubernur, transparansi menjadi modal utama. Keterbukaan informasi ini diutamakan. Sehingga beliau menetapkan ya open data itu sebagai wadah untuk semua informasi tentang Kalbar, semua bisa mengakses dan semua harus merasa memiliki. Nah, inilah budaya informasi yang kita akan wujudkan. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Ini, Pak, untuk kendala sih, Pak, ada nggak, Pak, dalam PPID ini, Pak, buat penyampaian pesan kepada masyarakat? Kendala tentu ada. Nah, kendalanya ini tentu kembali lagi kepada sumber daya, baik itu sumber daya sarana prasarana maupun sumber daya manusianya. Nah,
Setiap informasi publik itu setiap orang itu berpotensi memproduksi sebuah informasi setiap hari. Baik dalam bentuk kinerjanya, pelaksanaan tugas dan kegiatan maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, semua itu menciptakan informasi. Dan bahkan kalau boleh saya bilang 90% pekerjaan pemerintah adalah pekerjaan informasi. Termasuk guru segala macam, itu pekerjaan informasi. Nah, oleh karena itu banyaknya informasi terkadang membuat kita ini abai dalam mengklasifikasikan, menyimpan, kemudian mengcompile, atau mendokumentasikan. Kita buat informasi ini. Katakanlah kita hari ini melaksanakan kegiatan rapat penetapan rencana evakuasi bencana alam ini. Nah, ini menciptakan sebuah informasi tapi kita tidak mendokumentasikannya. Kalau kami bilang itu kita abai dengan data dan informasi. Data atau informasi sebenarnya ada, tapi karena kita lalai dalam mengelolanya, sehingga ketika diperlukan bercari-cari. Begitu masyarakat perlu bercari-cari. Nah, jalan pintas yang kita sampaikan kepada mereka nggak punya. Atau mungkin punya OPD-A atau OPD-B. Nah, ini adalah hambatan-hambatan secara substansif dalam penciptaan informasi. Dan peralatan sarana prasarana tentu juga jadi permasalahan. Di mana kita sadar bahwa proses transparansi yang menjadi bagian dari reformasi birokrasi kita ini patut kita wujudkan, tapi kadang kita pada saat penganggaran ini lupa akan hal ini. Nah, ini kadang juga menjadi masalah sehingga peralatan-peralatan atau sarana-sarana kerja yang kita butuhkan ini tidak terakomodir. Katakanlah ya, kita perlu dokumentasi, perlu kamera. Jadi kamera nggak ada atau kameranya jadul, objek sekian jauhnya kamera kita cuma bisa zoom sekian. Nah, ini kan masalah. Nomornya Pak. Itu tetap ada. Bukan kita tidak peduli, tapi kita tidak sadar. Pak. Pada waktunya perencanaan kita lupa. Pak. Pak, ini mungkin ada mungkin masyarakat Provinsi Kalimantan Barat ini ada yang bertanya-tanya Pak ya. Bertanya tentang bagaimana sih untuk mendapatkan informasi dan seperti apa cara untuk menghasilkan atau mendapatkan informasi tersebut Pak. Mungkin ada layanan kayak atau kalau karena kita masyarakat kita tuh berbagai segmen ya. Berbagai segmen dan beberapa lokasi. Kalau masyarakat Pontianak misalnya, kebetulan kita berada di Pontianak, ya dia perlu informasi apa tentang pertanian, katakanlah cuaca. Ini sudah masuk mau musim tanam, dia perlu cuaca, bagaimana cuaca, nah dia informasinya tentu didapat dari BMG atau dari Dinas Pertanian. Nah, dia pergi ke sana. Nah, ini bagi masyarakat kita ya memang tingkat literasi digitalnya mungkin belum tapi kalau yang udah bagus, sudah memiliki sarana, dia bisa mengakses situs, mengakses kanal-kanal yang disiapkan pemerintah, gitu kan, disiapkan OPD, dia bisa mengakses lewat situ. Nah, untuk yang pertama tadi tentu dia harus datang ke setiap OPD. Nah, di setiap OPD itu sudah ada standar pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik itu harus diberikan kepada masyarakat. Nah, kalau dia punya masuk kategori masyarakat rentan atau punya kebutuhan keistimewaan, nah dia harus ada alat bantunya, baik itu bentuk jalan, kursi roda segala macam. Nah, kemudian juga harus ada ruang tunggunya, ada ruang loketnya, juga ada ruang ruang menyusui, ruang itu. Nah, itu bagian daripada sarpras untuk pelayanan publik yang harus disiapkan oleh setiap lembaga. Nah, konten layanannya di sini adalah informasi. Oleh karena itu di loket-loket setiap OPD di ruang harus ada informasi dalam bentuk fisik atau juga dalam elektronik yang siap diberi layankan kepada
masyarakat yang butuh tadi. Nah, untuk masyarakat yang literasi digitalnya sudah baik dan memiliki sarana itu, walaupun dia di ujung wilayah, di perbatasan, kalau internet udah ada, dia bisa akses ke web portal kita atau di satu data kita. Jadi segala macam itu adalah wujud dari bagaimana kita harus masyarakat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, tidak berbelit-belit. Nah, kita mudahkan. Nah. Ya Pak, ini di pengunjung acara Pak, mungkin semua masyarakat Kalimantan Barat juga tahu Pak ya, bahwa PPID Kalbar ini kan dulu termasuk dalam provinsi yang informatif Pak. Nah, ini juga sudah terbukti ya Pak ya. Dan mungkin Bapak di tahun ini 2020 Kominfo sudah menjadi PPID utama di sini. Mungkin juga ada harapan Bapak Pak untuk stakeholder yang membantu atau masyarakat dalam mendukung informasi ini Pak. Apa harapan Bapak Pak untuk mempertahankan provinsi informatif ini Pak? 2015, 17, 18, 19, sudah 3 tahun berturut-turut kita dinilai oleh Komisi Informasi Pusat itu menjadi provinsi yang informatif. Nah, pada saat itu yang ditetapkan sebagai PPUD utama adalah di Biro Humas. Nah, sesuai dengan perkembangan atau dinamika organisasi yang berubah, sekarang PPID utama dilekatkan kepada pejabat yang mengelola informasi. Nah, sehingga pindahlah penugasan itu ke Dinas Kominfo. Nah, sesuai dengan kriteria penilaian oleh KI Pusat itu, angka informatif itu adalah 2,65. 2,5 ya, itu informatif. Nah, kita terakhir dapat 2,65. Itu kategori tertinggi ya Pak ya? Informatif itu? Itu kategori tertinggi. Kita masuk dalam 4 provinsi teratas, dan di Kalimantan Barat, Kalimantan ini kita yang gitu. Tapi ini pesan Pak Gubernur, ini bukan sebuah target. Nah, tapi bagaimana kamu menyiapkan informasi dan masyarakat itu tidak buta informasi ini katanya. Ya Pak. Sehingga apapun yang dibuat harus disiapkan. Nah, karena penilaian ini bukan hanya untuk Diskominfo, tapi untuk Pemprov. Nah, kayak kita menghimbau agar seluruh OPD, dan di bawah koordinasi atasan langsung PPUD utama, dalam hal ini Sekda, ini melaksanakan tugas ini dengan baik. Nah, apalagi sekarang kita sudah di Monep pusat. Sekarang masanya info pandemi COVID yang masuk dalam klasifikasi informasi serta-merta. Ini harus disiapkan serta-merta, nggak perlu nunggu ditanya, nggak perlu nunggu diminta, harus disiapkan secara serta-merta dengan sarana yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga informasi ini yang barangkali berakibat bagi keamanan atau ancaman bagi masyarakat, ini dia bisa peroleh. Misalnya kalau ada evakuasi gini-gini kemana, itu informasi itu harus disiapkan. Nah, tentu di sini bukan peran Kominfo. Itu peran semua OPD. Nah, kita di sini adalah mengkoordinir apa yang belum, apa yang sudah. Nah, dengan harapan ini dari aspek kelembagaan kita ini. Kemudian juga masyarakat juga kita harapkan jangan membuat pekerjaan yang sudah disiapkan oleh PPID itu menjadi sia-sia. Informasi sudah disiapkan tapi juga tidak dimanfaatkan. Nah, misalnya tentang protokol-protokol yang kita siapkan untuk katakanlah kehidupan sosial di ke depan yang kita sebut new normal. Nah, ini kan udah tahu. Nah, coba dilaksanakan juga, diikutkan juga. Nah, dengan demikian nilai informasi itu memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi peran semua nih. Nah, kita dinilai ini kan aspek formal aja. Nah, silakanlah nilai seperti apanya. Yang penting masyarakat kita infonya tercukupkan. Ada juga
hal yang perlu disampaikan untuk keduanya, artinya untuk kawan-kawan di UPD, baik itu PPID Pembantu dan juga untuk masyarakat. Nah, jangan kita di OPD itu ragu-ragu atau takut menyampaikan atau melayani informasi kepada masyarakat. Dan masyarakat juga jangan ragu-ragu, jangan takut minta informasi kepada lembaga publik, dalam hal ini OPD kita. Jadi kedua ini hak dan kewajiban dan semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Jika memang informasi ini termasuk yang dikecualikan ada 10, maka ya memang tidak bisa dibuka, tidak bisa diberikan. Nah, dan sebaliknya juga kalau kita terlalu khawatir dengan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat ini nanti disalahgunakan. Nah, itu juga ada konsekuensinya di yang diatur dalam undang-undang itu. Dan kita punya komisi informasi yang bisa memfasilitasi dalam untuk advis adjudikasi dan segala macam untuk mengatasi jika ada perselisihan atau persengketaan pada pelayanan informasi ini. Jadi masyarakat jangan ragu minta, kemudian pejabat publiknya tidak ragu memberikan, karena semuanya sudah diatur tentang hak, kewajiban, kewenangan, sanksi itu juga sudah diatur di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik ini. Nah, mungkin itu yang perlu juga kita ketahui bersama. Ini mungkin sedikit lagi Pak untuk di akhir acara kita Pak. Mungkin sebelum mengakhir dialog mungkin ada yang secara khusus Bapak ingin sampaikan juga pada masyarakat atau kepada pemegang stakeholder yang ada di PPID Pembantu ya Pak ya? Ya. Kalau untuk PPBD, PPID Pembantu di setiap OPD barangkali pesan-pesannya itu ya bagaimana kita juga melaksanakan tugas penyiapan, pencarian, pengelolaan, pelayanan informasi ini adalah sebuah target dari kapabilitas lembaga sesuai dengan timeline reformasi birokrasi kita 2020-2025, artinya sudah masuk ke tahap ketiga reformasi birokrasi ini. 8 area perubahan sudah diperas menjadi 3 area perubahan. Yang pertama adalah bagaimana lembaga publik ini menjadi accountable, efisien dan efektif, kemudian juga capable. Jadi punya kapasitas. Nah, ini pelayanan publik di bidang informasi ini adalah bagian dari reformasi birokrasi. Nah, ini adalah bagian dari reformasi birokrasi yang semua kita tentu di bawah bimbingan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Ini semua dapat kita laksanakan. Penyiapan informasinya, tapi yang terpenting lagi adalah data atau informasi yang disiapkan, yang diciptakan oleh kawan-kawan PPID Pembantu beserta krunya di OPD. Ini adalah sebuah bahan penting, bahan baku untuk kita membuat satu keputusan untuk melakukan kegiatan atau mengambil sebuah kebijakan sehingga kebijakan itu menjadi kredibel. Ini untuk kita di PPID. Nah, untuk masyarakat, sering-seringlah kita melihat portal informasi atau mencari tahu tentang informasi yang benar dalam rangka kita meningkatkan atau mengoptimalkan potensi diri kita dan sosial kita sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Perlu kami sampaikan, di zaman informasi yang sekarang ini bagaikan air bah, itu banjirnya informasi mengharuskan setiap orang untuk mampu menyaringnya. Jika tidak, dia akan merusak jiwa atau kondisi fisik seseorang tersebut. Nah, dibanjiri dengan info-info yang banyak,
tapi dia nggak tahu mana yang bermanfaat, bahkan mencari apakah ini betul ini enggak. Nah, ini akan merusak jiwanya. Dia akan terpengaruh secara psikologisnya akan terpengaruh. Oleh karena itu pandai-pandailah kita bagaimana menyaring atau kita meningkatkan literasi informasi kita. Mana yang penting untuk kita, untuk rumah tangga kita, untuk anak kita. Nah, sehingga kita tidak menjadi korban informasi. Banjirnya informasi. Banjirnya informasi tidak salah. Yang didukung dengan teknologi dan sarana-sarana teknologi yang sangat masif. Ini tidak salah. Tapi bagaimana kita menyikapinya ini yang menjadi penting. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak, sangat menarik sekali Pak. Dan demikian pemirsa di manapun berada, yang kabar saya kali ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Sukaliman, dan kepada masyarakat yang sudah menyaksikan semua tayangan ini. Saya Rinto Miak bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Semangat Aksaya!